Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atifah Susanti Pujianto. Saya mahasiswa Mercu Buana tahun angkatan 2019-2020 jurusan akuntansi. Hari ini saya akan membahas tentang proposal skripsi saya yang dimana saya buat untuk menyelesaikan tugas besar 2 saya yang berjudul Pengaruh Corporate Governance, Kepemilikan Institusional, dan juga Dampak Tim Kapitalis terhadap Penghindaran Pajak Tadi kasus perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Erna Setiani SEMS. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fenomena. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana terbesar negara yang secara sukarela sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Lebih dari 80% penerimaan negara Republik Indonesia berasal dari pajak. Maraknya kasus penghindaran pajak di Indonesia yang dilakukan oleh multinasional corporates yang beroperasi di Indonesia menggunakan skema penghindaran pajak yang merugikan baik negara asal maupun negara investasi atau negara tujuan. Dilansir dari Dirjen Pajak. Jadi di dalam fenomena pajak ini dapat disimpulkan bahwa apabila suatu perusahaan di Indonesia melakukan penghindaran pajak, maka akan berdampak jika mereka ingin bekerja sama dengan negara lain. Penghindaran pajak yang mereka lakukan akan berpengaruh terhadap investasi yang mereka lakukan atau kerjasama yang mereka lakukan dengan negara lain. Selanjutnya, masih di fenomena, akan saya bahas tentang rata-rata rasio pajak. Rata-rata rasio pajak negara Indonesia dalam kurun waktu 6 tahun belakang yaitu sebesar 12,14%. Rasio tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara Indonesia yang berasal dari pajak belum optimal, mengingat Indonesia kini termasuk dalam kategori negara pendapatan menengah ke bawah. Kapasitas penggalian pajak di Indonesia bahkan masih lebih buruk dibandingkan rata-rata rasio pajak negara miskin yang mencapai 14,3%. Bahkan, rasio pajak negara Indonesia pada tahun 2012 hanya mencapai 12,3% saja. Dilansir dari ekonomi.ecozone.com. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak di negara miskin rata-rata itu mencapai 14,3%, sedangkan di Indonesia sendiri hanya mampu atau hanya bisa mendapatkan sebesar 12,14%. Bahkan sangat jauh perbedaannya antara negara miskin dan kita ya. Bahkan dari kurun waktu 6 tahun belakang ini ada peningkatan nih sebesar 0,11%, di mana pada tahun 2012 hanya sebesar 12,3% saja. Selanjutnya, motivasi penelitian saya dalam memilih judul penelitian ini untuk menentukan bagaimana corporate governance dan menguji bagaimana kepemilikan institusional dan mengkaji bagaimana dampak tim kapitalis terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tarif pajak perusahaan yang efektif lebih rendah merupakan proksi tingkat penghindaran yang tinggi, dan itulah yang saya cari untuk membedakan penelitian saya dengan penelitian yang ada sebelumnya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama ada tujuan corporate governance. Untuk mengkaji apakah corporate governance ini berpengaruh terhadap penghindaran pajak, lalu ada kepemilikan institusional. Untuk mengkaji apakah kepemilikan institusional ini berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan yang terakhir ada tim capitalization. Untuk mengkaji apakah tim capitalization berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, saya akan lanjut membahas ke bab 2, yaitu tentang teori. Di mana teori yang saya gunakan untuk penelitian kali ini, semua teori X dan Y saya itu menggunakan teori agensi. Teori agensi atau teori keagenan menurut Jensen dan Menkling adalah konflik yang muncul antara pemilik, karyawan, dan juga manajer perusahaan, di mana ada kecenderungan manajer untuk mengutamakan tujuan individu dibanding dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya ada agensi teori, merupakan perspektif yang secara jelas menggambarkan masalah yang timbul dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan, yaitu terdapatnya konflik kepentingan dalam perusahaan. Nah, konflik kepentingan bisa saja terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan antara perusahaan pemilik dan juga pengelola, sehingga dapat terjadi kesetidaimbangan informasi bahwa manajer
memiliki informasi lebih lanjut tentang perusahaan dibandingkan dengan pemilik perusahaannya. Dikutip dari Octaviani tahun 2019. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Dari mapping jurnal yang sudah saya pilih dan sudah saya buat, dari 10 jurnal terbaik yang sudah saya simpulkan, saya ringkas lagi menjadi 4 jurnal inti yang saya gunakan untuk menyelesaikan penelitian ini. Di antara lain, ada penelitian dari Anggraini Octaviani tahun 2021. Penelitiannya adalah dampak tin capitalization, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap tindakan penghindaran pajak. Ini ada di Jurnal Akuntansi dan Pajak, volume 21 dan nomor 2. Hasil pembahasan penelitian ini menyatakan tin capitalization tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, tapi profitabilitasnya berpengaruh positif, signifikan terhadap penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya ada penelitian dari Ghazali, Karamoy, dan Gamaliel tahun 2020, di mana pengaruh kepemilikan institusional dan arus kas operasi terhadap penghindaran pajak dan pada perusahaan tambang. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing volume 2 nomor 2. Hasil pembahasan penelitian ini menyatakan hasil penelitian yang merupakan pemecahan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah ditemukan bahwa prosi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hal itu disebabkan Dewan Komisaris Independen yang berasal dari luar perusahaan. Selanjutnya, ada pengaruh corporate governance, profitabilitas, dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance perusahaan yang terdaftar di BNI. Ini adalah jurnal penulisan dari Saputra, Rifa, dan Ramawati tahun 2015. Jurnalnya itu ada Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, volume 19 nomor 1. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak, membuktikan bahwa perusahaan pertambangan melakukan praktik penghindaran pajak. Besarnya pajak yang dibebankan kepada sektor pertambangan mendorong perusahaan pertambangan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Yang terakhir ada penelitian dari Zia dan Kurnia tahun 2018 tentang kepemilikan institusional dan multinationality dengan firm size dan leverage sebagai penghindaran pajak. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer volume 10 nomor 2. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional dan multinationality dengan firm size dan leverage sebagai variabel kontrol secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI atau Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang kerangka kepemikiran, di mana kerangka kepemikiran saya dibagi menjadi 3 hipotesis. Yang pertama ada corporate governance terhadap penghindaran pajak, ada kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, dan yang terakhir ada tin capitalization terhadap penghindaran pajak. Hipotesis pertama, H1. Pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat dilihat berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan dikatakan positif karena penerapan corporate governance dalam menentukan kebijakan perpajakan yang ada digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan. Hipotesis yang kedua, ada pengaruh kepemilikan institusional dalam penghindaran pajak di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Memiliki unsur-unsur kerahasiaan yang mengurangi transparansi suatu perusahaan, oleh sebab itu kepemilikan institusional dapat dikatakan negatif dalam penelitian. Dan yang terakhir ada hipotesis 3, di mana pengaruh tin capitalization terhadap penghindaran pajak di perusahaan yang ada di dalam Bursa Efek Indonesia. Tin capitalization merupakan mekanisme yang merujuk pada keputusan investasi oleh perusahaan dalam menandai operasi bisnis dengan mengutamakan pendanaan hutang dibandingkan dengan menggunakan modal ekuitas dalam struktur modalnya. Oleh karena itu, tin capitalization dianggap berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Lanjut ke bab 3, ada desain penelitian.
Penelitian data proposal perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia kurun waktu 5 tahun belakangan ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dikarenakan hasil analisis metode ini dapat diperoleh lebih akurat, lalu lebih terbukti kejelasannya bila digunakan sesuai dengan aturan dan juga dapat menyederhanakan permasalahan yang besar dan rumit dalam sebuah model penelitian. Selanjutnya ada metode sampling. Populasi yang digunakan untuk menyelesaikan proposal ini adalah perusahaan yang memberikan data kepada Bursa Efek Indonesia. Populasi yang dijadikan sampel untuk proposal ini menggunakan data perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam 5 tahun belakang. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 33 sampel. Perusahaan yang ada di dalam masing-masing jurnal yang sudah di mapping itu menjadi keterbatasan saya dalam penelitian ini karena jumlah perusahaan yang saya gunakan hanya mampu 33 perusahaan. Selanjutnya ada metode analisis data. Data yang terdapat dalam pengumpulan data di dalam penelitian ini merupakan jenis data yang berupa angka pasti, bisa diukur dan juga bisa dihitung menggunakan variabel angka maupun bilangan. Biasanya, jenis data ini diinput ke dalam pengumpulan statistik dalam melaksanakan pengujian statistik. Pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tahapan pengujian meliputi 1. Ada analisis deskriptif statistik atau uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolineritas, heteroskinesis dan juga autokorelasi. Selanjutnya, analisa regresi linear berganda. Kemudian, ada pengujian hipotesis menggunakan uji koefisien dan juga determinasi. Dan diakhiri dengan hasil pembahasan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan atau annual report dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 5 tahun belakang. Terima kasih sudah bergabung bersama saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.